Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah mengizinkan kita untuk kembali berada di sini dalam rangka untuk sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah karuniakan kita kepahaman yang bisa kita amalkan kemudian sebagai pemberat amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk menuju jalan yang benar, yang selalu menginginkan kita agar istiqomah di jalan tersebut sampai kita nanti bertemu beliau di telaganya. Kita akan meminum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Semuanya akan merasakan kepanasan dan kehausan yang sangat. Dan kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah dan tuntunan beliau agar kita benar-benar tergolongkan sebagai umat yang diakui oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali belajar kita belajar sama-sama untuk menjadi manusia yang baik dan lebih baik daripada sebelumnya, khususnya bagi ibu-ibu sekalian untuk menjadi wanita dan istri-istri yang salihah. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan sifat istri salihah yang keempat yang sudah selesai kita bahas. Kita ingatkan kembali, sifat istri salihah yang pertama adalah ketika dia bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk mentaati suaminya. Kemudian sifat yang kedua adalah senantiasa mewaspadai gangguan syaitan yang sangat senang sekali untuk merusak segala sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya. Karena memang tekad mereka dan kepentingan mereka ada di dunia ini adalah untuk menyesatkan anak Adam dan membuat kerusakan dan kericuhan. Kemudian sifat yang ketiga adalah senantiasa berusaha untuk memasukkan rasa senang dalam hati suaminya, berusaha mengerahkan segenap kemampuan untuk menyenangkan sang suami ketika dipandang, ketika dicium, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang keempat yang merupakan satu kesatuan yaitu sifat al-wadud al-walud, yang penuh kasih sayang dan memiliki anak atau bahkan banyak anak. Al-muwatiyah al-muwasiyah, yang lembut dan tidak kasar terhadap suaminya, dan muwasiyah senantiasa berusaha untuk berdiri di samping sang suami untuk membantu meringankan beban-bebannya. Dan itu semuanya akan bermanfaat apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa ketakwaan semua kebaikan-kebaikan tersebut maka sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ingatkan kemarin sebaik-baik wanita dan juga seburuk-buruk wanita. Kebalikan daripada sifat-sifat yang kita sebutkan pada sifat wanita saleh yang 4 tadi, dilengkapi dengan ketakwaan menjadi 5. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kebalikan dari itu semuanya, yaitu syarrun nisaikum al-mutabarrijat, dan seburuk-buruk wanita kalian adalah yang suka sekali bertabarruj, yakni memamerkan kecantikannya untuk dilihat khalayak ramai. Terutama adalah para laki-laki. Seorang wanita yang suka memamerkan kecantikannya, berhias, berdandan ketika berada di luar rumah agar para lelaki tertarik kepadanya, atau bahkan dia berada di dalam rumah namun dia berdandan kemudian mempertontonkan kecantikannya dan auratnya di hadapan layar.
kotak kecil yang ternyata kotak kecil ini bisa menjadi salah satu jalan menuju neraka, yaitu HP-nya. Kita katakan jalan menuju neraka karena memang begitulah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sikap tersebut, ketika suka memamerkan kecantikan, berhias, berdandan, ketika berada di luar rumah, akan ada perasaan dalam hatinya, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dipandang, keinginan untuk dijadikan sebagai orang yang dianggap sebagai idola, sebagai orang yang cantik, sebagai orang yang wah dan sebagainya. Maka akan mempengaruhi sikap yang ada dalam hatinya, yaitu al-mutakhayyilat, yaitu sikap menyombongkan diri. Kita katakan kemarin ada kaitan antara penampilan dan rasa dalam hati. Orang yang dia berdandan, kemudian berhias, merasa dirinya cantik, terpesona dengan dirinya sendiri. Ketika dia berjalan misalnya di khalayak ramai, misalnya di pasar-pasar misalnya, tentunya ada perasaan dalam hatinya. Ada perasaan dalam hatinya. Perasaan apa? Perasaan ingin dipuji, ingin dilihat, perasaan senang ketika di-sweet dan lain sebagainya. Karena memang ada keterkaitan antara penampilan luar dengan apa yang ada dalam hatinya. Berbeda dengan seorang wanita yang dia berusaha untuk menutup dirinya, dikarenakan malu dan dikarenakan takut untuk terlihat auratnya. Maka wanita yang seperti ini, al-muhtashimah, dia berusaha untuk senantiasa menutup auratnya, bahkan apabila ada sedikit aurat saja yang tersingkap, jangankan sampai dia berlenggak-lenggok, hanya sekedar dia terlihat ujung rambutnya saja, dia buru-buru untuk menutupinya. Kenapa? Karena ada rasa malu dalam hatinya dan ada rasa ketakut dalam hatinya apabila auratnya terlihat. Maka sungguh adalah sebuah hal yang aneh apabila seorang wanita yang dia katanya notabene sudah berhijab, kemudian berjilbab, kemudian memakai cadar, apalagi kok kemudian dia suka memamerkan selfie-selfie-nya, kemudian bergaya-gaya. Apa hakikatnya? Untuk apa dia kemudian menutup jilbabnya apabila memang dia masih ingin dipuji dengan kecantikannya ketika memakai cadarnya? Karena beberapa orang kadang-kadang ada yang memakai cadar tujuannya supaya tidak terlihat aib yang ada di wajahnya, atau memakai jilbab sekedar untuk menambah kecantikannya. Karena dia kadang-kadang merasa, kalau aku nggak pakai jilbab kok biasa saja, ketika pakai jilbab kok ternyata lebih cantik. Yang seharusnya jilbabnya, kerudungnya digunakan untuk menutupi kecantikannya ketika di luar rumah, namun justru digunakan untuk semakin mempercantik dirinya. Dan ini berkebalikan dengan tujuan dia mengenakan hijabnya. Maka sebisa mungkin ibu-ibu sekalian ketika berada di luar rumah, untuk tidak terlalu berdandan, kemudian nanti ingin memamerkan kecantikannya, terlihat tampil cetar membahana, disuit-suit, dirayu-rayu, digoda-goda, dan ada orang yang merasa senang ketika dia digoda, ketika dia dipuji, karena mungkin dia tidak mendapatkan pujian di rumahnya dan sebagainya. Maka di sini seorang suami harus pintar-pintar untuk memberikan pujian kepada istrinya dan mendukung suaminya untuk berdandan, membelikan skincare-nya misalnya dan sebagainya. Dan sang istri berusaha untuk tampil sebaik-baiknya di hadapan suami. Jangan sampai dibalik. Kemarin kita katakan bahwasanya banyak wanita yang terbalik ketika di luar rumah mereka berdandan sejadi-jadinya, namun ketika di dalam rumah mereka berdandan apa adanya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang ke-12 ini. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita masuk ke halaman 54. Silakan sambil dibuka halaman 54-nya. Yang ada bukunya silakan sambil dilihat. Yang tidak ada bukunya sambil menyimak. Suaranya jelas ya ibu-ibu ya. Yang bagian 12. Sekarang pertemuan ke-12. Kita masuk di hadis ini, itu ada di pertengahan ya, halaman yang tengahnya. Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya di halaman 52, di mana penulis menulis di situ, walihada wusifa man kanat kadzalika bi anna syarrun nisa. Maka dari itu
disifatilah seorang wanita yang begitu keadaannya, maksudnya dia mutabarrijat, suka pamer kecantikan, kemudian sombong dengan kecantikannya, ya, berjalan berlenggak-lenggok, maka disebut sebagai wanita yang paling buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat." Dan mereka itulah wanita-wanita munafiqat, ya, yang ngakunya muslimah tapi ternyata membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Tidak akan masuk surga di antara mereka illa mithlul ghurabil a'sam. Tidak akan masuk surga kecuali jumlah mereka seperti al-ghurabil a'sam, gagak yang belang kemarin. Alladzi fi janahihi syai'un minal bayad, yang mana di antara sayapnya itu ada warna putihnya. Wa fi qadamaihi syai'un minal bayad, atau di kakinya itu ada warna putihnya. Mata tusyahidu al-ghurab al-a'sam bainal ghirbani suhmi sud. Ya, kapan kita bisa menyaksikan ada gagak yang seperti ini di antara gagak yang hitam kelam semuanya? Biasanya gagak itu hitam semuanya badannya. Min andarin nadir an najida al-ghurab al-a'sam. Ya, adalah merupakan satu hal yang langka kita mendapatkan gagak yang a'sam tadi. Al-ghalibu taral ghirbana kullaha sawadan mutakabilan. Karena sebagian besarnya, seringnya kita itu mendapati warna gagak itu hitam semuanya fi kulli ajzaiha, pada seluruh bagian tubuhnya. Fa yaqulu alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, minhunna, wanita yang seperti itu tadi itu, illa mithlul ghurabil a'sam, kecuali seperti gagak yang belang tadi. Wa hadza kinayatun, ini adalah kiasan an qillati man yadkhulul jannah, ya, akan sedikitnya orang yang masuk surga. Min haula'in nisa li'anna hadzal wasfa fil ghilbani qalil, ya, di antara wanita tersebut karena sifat yang seperti ini sangat sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 54 yang tengah-tengahnya, kita lihat di situ. Mithlu hadzal hadits yaqul, ya, yang semisal dengan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ra'aitun nar", sesungguhnya aku, ya, pernah melihat neraka, telah melihat neraka ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Allah mi'rajkan, Allah angkat ke langit sana, ya, kemudian Nabi melihat neraka. Apa yang Nabi lihat di sana? Ya. Wa ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, dan aku melihat kalian wahai para wanita adalah penghuni mayoritas penghuni neraka. Maka ibu-ibu, jangan sampai semua yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan kajian kita ini, ya, ada kemudian yang termasuk golongan yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan, ya, pelanggaran-pelanggaran, ya, yang kita sebutkan kemarin. Limada ra'an nisaa aktsar ahli nar? Mengapa beliau kok bisa melihat wanita itu kebanyakan penghuni neraka? Nah, kita lihat di sini. Indama tanzuru fi sifatil lati jaa fi sunnah. Adduha fi sifatil asyrari ahli nar. Ketika kita lihat, kita cek tentang sifat-sifat wanita yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka dan disebut sebagai wanita-wanita yang paling buruk. Ya. Najid, kita dapati katsiran minan nisa, kebanyakan wanita ma tubali, tidak peduli dengan penyebutan sikap tersebut, ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini karena mungkin sudah sering dengar bahwasannya wanita itu mayoritas penghuni neraka, ketika diingatkan, ya, itu mereka nggak peduli. Sudah biasa dengar, nggak peduli pokoknya. Banyak yang seperti itu. Ini yang bisa salah satu membuat mereka itu memang benar-benar penghuni neraka yang paling banyaknya. Ya, maka ibu-ibu sekarang jangan sampai nggak peduli lagi. Kita harus hati-hati ketika mendengarkan hal ini. Ya, nggak kebayang, ya, neraka itu nggak kebayang siksaannya, ya, dimana surga juga nggak kebayang kenikmatannya. Ya, maka kita harus berhati-hati, ibu. Wala tahtamu, dan mereka tidak perhatian, tidak memperhatikan. Wala ka'annaha satalqallaha yaumal qiyamah wa yuhasibuha ala dzalika. Ya, seakan-akan mereka tidak akan berjumpa Allah hari kiamat, yang kemudian Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban akan semua yang dilakukan para wanita tersebut. Wa katsirun minhunna la yuqalu innaha ma sami'atul hadits, ya, wala balagha dalil. Ya, seakan-akan mereka tidak pernah mendengarkan hadis,
wala balagha dalil, atau tidak pernah sampai dalil kepada mereka, padahal diingatkan selalu. Ya, diingatkan selalu, sering kali ya. Padahal ibu-ibu juga tidak sering dengar, tapi seakan-akan tidak pernah dengar sama sekali. Lah arafat, padahal bukan seperti itu. Arafat, mereka sebenarnya sudah tahu. Walakinnaha hammuha, akan tetapi pedulinya mereka, tekad mereka cuman apa? Syahwatuha, hanya syahwatnya saja. Pokoknya nggak peduli ketika diingatkan, pokoknya yang penting aku tampil. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Yang penting aku senang ketika dipuji. Yang penting pokoknya aku dandan dan sebagainya. Wa hammuha raqabatuha, dan keinginannya hanya apa yang ada dalam ya hatinya saja. Cuma syahwat dan memenuhi keinginan saja. Karena memang yang namanya dipuji itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Ibu-ibu ya nggak akan pengen ya memiliki suami yang nggak pernah memuji sama sekali. Karena perempuan itu biasanya memang suka dipuji, dan mereka akan senantiasa mencari celah bagaimana caranya supaya dia dipuji. Dipuji apanya? Dipuji cantiknya, ya, dipuji pinternya, dipuji enaknya masakannya, dipuji penampilannya. Ya, dilihat, dicek-cek kok badannya turun, yang tadinya 60 kilo jadi 59,5. Ya, maunya itu juga dipuji, betul nggak Bu? Maunya itu juga dipuji. Ya, itu adalah syahwat. Ya, menyenangi sebuah pujian itu adalah syahwat. Nah, kebanyakan wanita nggak peduli. Ya, yang penting aku pengen dipuji walaupun harus melanggar. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia berdandan, kemudian melakukan semuanya cuman agar dipuji. Yang muji siapa? Yang muji adalah orang lain. Maka yang seperti ini kita harus berhati-hati. Berlenggak-lenggok di pasar, sweet, bodinya mantap, misalnya, ya, seneng. Ini tidak boleh seperti itu. Atau mungkin selfie, ya, selfie kemudian sambil melentikkan jari, ya, supaya apa? Supaya dilihat matanya cantik, dipuji, seneng, ya. Coba ibu-ibu sekalian, ya, kalau misalnya nggak ada yang memuji, apa mau ibu-ibu pamer kecantikan? Nggak akan ada yang mau. Apa mau ibu-ibu akan pasang foto profil kalau nggak ada yang muji? Nggak akan mau. Maunya tuh setelah nanti aku pasang foto profil, ada kayak yang komen, Masya Allah cantiknya, ya, terus nanti balesin yang satunya, ya, enggak kok, ibu lebih cantik, ya, padahal dua-duanya nggak ada yang cantik. Ya. Tapi karena senangnya, mati ya ini, mati lampu. Tapi suaranya kedengaran jelas nggak? Kalau nggak dengar saya agak mendekat. Dengar ya? Nah, ya semoga suaranya nyampe Bu ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 56. Halaman 56. Kita bacakan sedikit-sedikit. Ahaditsu katsiratun. Banyak hadis-hadis ja'at 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, fi dzikri awsafin madmumatin lil mar'ah, dalam menyebutkan sifat-sifat yang tercela bagi seorang wanita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat yang tercela. Ini Masya Allah, salah satu kesempurnaan Islamnya. Semuanya disebutkan, semuanya sudah ada panduannya.
kita harus tahu nih apa nih sifat-sifat yang tercela tersebut supaya kita bisa menjauhinya. Ya, jangan sampai kita ternyata nanti nggak tahu tentang sifat-sifat tersebut, kita sudah ngelakuin, taunya nggak boleh dalam agama kita. Nah, kaqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, la'anallahu an-namisata wal mutanammisah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya, ya, atau yang minta disambung rambutnya. Ya, ini contohnya, ya, contoh wanita yang mereka menyambung rambutnya. Ternyata itu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di Indonesia mungkin banyak yang seperti itu. Entah itu misalnya pakai sanggul, ya, sanggul yang digulung-gulung itu sanggul, Bu, ya. Ya, sanggul, rambut-rambut palsu gitu ya. Ya, kemudian atau bahkan ya biasanya kalau di salon-salon itu ada memang salah satunya adalah menyambung rambut, nggak tahu saya namanya apa, pokoknya modelnya seperti itu. Ternyata menyambung rambut seperti ini sudah ada sejak di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata itu termasuk hal yang dilarang, yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kok bisa dilaknat? Allah Taala a'lam. Ya. Kemudian la'anallahul washimah wal mustawshimah, dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita-wanita yang mentato tubuhnya atau minta ditato. Jadi yang pentatonya sama yang minta ditato sama saja hukumnya, ini dua-duanya terlaknat. Ya, saya pernah punya teman itu di mana, di Bogor dulu, ada dia yang profesinya sebagai tukang tato, dan katanya sih yang banyakan malah yang minta ditato itu perempuan sama dia. Ya, yang banyaknya minta ditato malah perempuan. Nah, ditato, jadi nanti tangannya ditato, lehernya ditato, apanya ditato, ya semuanya ditato, ya. Dan tato ini bukan seperti apa namanya, dilukis-lukis ya, dilukis tapi bukan pakai lukisan biasa, lukisannya yang permanen. Biasanya ditusuk-tusuk, kemudian nanti dikasih zat tertentu, ya, sampai kulitnya agak terluka, ya, jadinya permanen nantinya. Nah, ini termasuk yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Nah, kalau mau melukis tangan pakai lukisan-lukisan yang inai-inai itu masih boleh ya, insyaallah, yang tidak mengganggu masuknya air ke dalam pori-pori, ke dalam kulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya lagi, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i bil rijal. Allah melaknat, ya, wanita-wanita yang meniru-niru laki-laki, wanita-wanita yang berlagak yang meniru-niru laki-laki. Termasuk laki-laki yang meniru wanita, wala anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Ya, dan Allah juga melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, laki-laki yang harusnya badannya tegap kekar tapi nanti mulai melambai, ya, atau omongannya yang suaranya harusnya itu ya tegas gitu ya, suaranya dilenggak-lenggokkan, dibencong-bencongkan, dimencong-mencongkan. Maka yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan perempuan juga sama. Ada perempuan-perempuan yang dia itu kayak enggak terima kodratnya sebagai perempuan. Ya, kemudian dia berusaha untuk berdandan layaknya laki-laki, cukurannya cukuran laki-laki, stylenya laki-laki, pakai jaketnya kayak laki-laki. Pokoknya dia pengennya disebut seperti orang laki-laki. Orang yang seperti ini maka termasuk wanita-wanita yang terlaknat. Ya, wanita-wanita yang terlaknat. Laki-laki keluar rumah pakai celana pendek, ya, di selutut misalnya. Lutut itu termasuk boleh ya, karena bukan aurat. Kemudian perempuan juga pengennya kayak laki-laki, pengen bebas kayak laki-laki. Atau bahkan kalau zaman kemarin itu sampai sekarang juga masih ada yang menggembar-gemborkan yang namanya emansipasi, ya, emansipasi wanita, penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tetaplah pada kodrat Anda sebagai seorang wanita, berlagaklah seperti seorang wanita, jadilah wanita-wanita yang feminim, ya, agar semakin dicintai oleh suami-suami Anda. Nah,
Wala'anallahu sallallahu wa ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga melaknat. Kalau tadi Allah yang melaknat, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutarajjilati minan nisa. Ya sama ya, wanita-wanita yang kayak rajul. Rajul mutarajjil berarti dia meniru-niru laki-laki. Suaranya, cara bicaranya kayak laki-laki. Ya, kemudian cara berjalannya kayak laki-laki. Ya. Cara duduknya kayak laki-laki, cara makannya kayak laki-laki. Ya, pokoknya niru-niru laki-laki. Makanya ini subhanallah ya, kalau kita lihat di acara-acara televisi, ya, acara-acara entah itu parodi, acara-acara apa sih namanya? Internet apa? Ya, pokoknya acara-acara gitu. Ya, biasanya banyak ya dengan alasan komedi ya. Kemudian mereka di sana menyerupai laki-lakinya dimiripin perempuan, perempuannya mirip laki-laki. Ya. Jangan-jangan acara-acara yang seperti itu adalah acara-acara yang mendatangkan laknat. Ya, acara-acara yang mendatangkan. Dan kita yang menyaksikannya, ya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita juga termasuk orang yang mendapatkan bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ini kan kalau nggak salah, ya, sangat banyak sekali ya tersebar. Nanti ada laki-laki yang berdandan kayak perempuan, laki-laki pakai daster, cara ngomongnya kayak perempuan, dikatakan bencong tidak mau, dikatakan bencong tidak mau, dikatakan banci tidak mau, ya maunya dikatakan laki-laki, tapi ya aktivitasnya seperti perempuan, ya cara bicaranya, ya bahkan itu dijadikan salah satu sarana untuk dia mencari nafkah. Nah, orang yang seperti itu, ibu-ibu sekalian, itu dilaknat. Nah, orang yang seperti itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan menikmati tampilan-tampilan atau acara-acara yang seperti itu. Takutnya ya kita menikmati orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati ibu-ibu sekalian ya. Ahaditsu katsiratun, banyak sekali hadis-hadis fiha la'nun lin nisa, yang di dalamnya terhadap laknat terhadap para wanita. Fi awsafin muayyanah, yang dalam sifat-sifat yang tertentu, sifat-sifat yang spesifik. Tajidu fi katsirin minan nisa'i. Nah, kita dapati atau kamu dapati ya banyak sekali para wanita tasma'ul la'na, yang mendengarkan kata-kata laknat seperti ini. Wattarda itu artinya pengusiran dari rahmat Allah. Wal ibad an rahmatillah, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, kita lihat, kita perhatikan baik-baik, Bu. Ini banyak wanita yang mendengarkan hadis tentang laknat. Salah satunya adalah wanita yang menyambung rambutnya atau minta disambung rambutnya, yang berprofesi sebagai penyambung rambut dan yang minta disambung sama saja. Dan juga wanita yang mentato tubuhnya atau minta ditato tubuhnya. Ya, atau wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Ketika disebutkan laknat seperti ini, wala tubali. La tubali, banyak perempuan itu enggak peduli, enggak memperhatikan, masuk kuping kanan, keluar hidung kiri, ya. Masuknya kuping kanan, keluarnya kuping yang kiri. Wala ka'annaha sataqifu amama Allah, seakan-akan dia tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alaha, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, menghisab dia. Wala ka'annaha yauman minal ayyam, seakan-akan sang wanita ini tidak pernah ya mengira, tidak pernah menyangka, enggak ada pikiran dalam hatinya bahwasanya mereka akan satu duraju fi hufratin, satu duraj akan dimasukkan ke dalam lubang. Lubang apa ibu-ibu? Lubang kubur, lubang lahat, liang lahat. Ya, maka kita harus sadar, Bu, saya dan Anda semuanya akan mati. Kita akan mati, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaru 'alaiha turab, dan akan ditaburkan ke atas mereka at-turab, tanah. Kita akan dimasukkan ke dalam lubang, kemudian kita akan ditabur tanah di atas lubang tersebut. Orang-orang yang mengantar kita akan pulang, kita akan didudukkan sama malaikat, kemudian dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taqaddumu ala rabbiha bi'amaliha, dan akan datang kepada Allah dengan membawa amal-amalnya. Kira-kira kalau amal-amal yang mendatangkan laknat seperti ini, apakah kita akan dirahmati Allah? Tentu saja, jelas-jelas ini kata-katanya laknat. Ya.
Maka laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza yaghibu anha. Semua peringatan seperti ini seakan-akan hilang dari pikirannya. Wa yaghibu an dhihniha, dan juga hilang dari perasaannya, dari hatinya. Dhihn artinya otaknya atau pikirannya. Semua ini hilang dari sirna dari mereka. Seakan-akan mereka enggak pernah dengar. Wala yakunu hammuha, dan hingga tekad mereka tidak ada kecuali illa an tatajammala wa tatazayyana. Ya, yang penting mereka berhias, berdandan, mikirnya cuma itu saja. Walau kanatil a'malu allati tumarisuha ma'siyatan lillah, walaupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut semuanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya para wanita enggak peduli. Sayangnya banyak wanita yang enggak peduli. Kata siapa enggak peduli, Ustaz? Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata beliau, kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Maka jangan sampai ibu-ibu yang hadir di sini atau yang mendengarkan kajian kita, ya, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halaman 58. Wa mukhalafatun li amrillah, dan merupakan hal yang menyelisihi, mukhalafah, penyelisihan, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min mujibati ghadabillah, dan merupakan perbuatan-perbuatan yang mewajibkan kemurkaan Allah. Ya, ini perbuatan-perbuatannya itu, ya, sudah pasti membuat Allah murka. Tabaraka wa ta'ala. Wa sakhatihi, dan menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah perbuatan yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dilaknat? Perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan? Karena itu adalah perbuatan sebagai wujud penolakan terhadap takdir. Allah ciptakan sebagai wanita tapi pengennya jadi laki-laki. Enggak terima. Ya, enaknya ya jadi laki-laki, ya, bisa nikah sampai 4 wanita, akhirnya berontak. Aku juga bisa. Ya, jangan dikira kamu saja yang bisa, ya, nikah sama 4 orang. Aku juga bisa melayani 5 orang, ya. Bisa apa? Bisa mati, Bu, ya. Maka semua ini adalah diantara contoh bentuk bahwasanya seorang wanita tadi itu tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kamu nggak bisa kerja, biar aku yang saja yang kerja. Ya, cuman kerja kayak gitu, yang ngodek semen apa, aku juga bisa. Ya. Akhirnya dia pengen jadi laki-laki. Maka tidak diperbolehkan. Nah, idan maka hunaka awsafun wa madamun, di sana, ya, atau ada sifat-sifat dan juga celaan-celaan jaa bayanuha fi sunnatil nisa, yang datang penjelasannya dalam sunnah, dalam hadis-hadis, ya, pada wanita. Litakunal mar'atu salihatu minha ala hadar, agar wanita-wanita yang salihah berusaha untuk waspada, ya. Disebutkan hadis-hadis tentang semua ini, tentang celaan-celaan ini, bukan untuk merendahkan kedudukan wanita, bukan untuk menghilangkan semangat dalam hati ibu-ibu sekalian untuk masuk surga, bukan. Namun semua ini agar kita semuanya waspada, ya, agar kita semuanya berusaha untuk waspada dan menjauhi semua hal-hal yang bisa mendatangkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Hada yad'una an naqul, semua ini mengajak kita untuk berkata, inna min sifatil mar'ati salihah, sesungguhnya di antara sifat wanita yang salihah adalah, ini termasuk sifat wanita salihah adalah ma'rifatuha, bahwasanya dia harus tahu bima jaa fi sunnah, tentang apa-apa yang datang dalam sunnah, min minil mar'ati sayyi'ah, celaan-celaan terhadap wanita-wanita yang buruk. Maksudnya begini, di antara sifat wanita yang salihah adalah memahami sifat-sifat tercela yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Hatta tajtaniba tilkal khisal, agar sang wanita bisa menjauhi tilkal khisal, sifat-sifat tersebut. Wa takuna ma'rifatuha bihadhil asya' hiya ma'rifatun yuqsadu minhal hadar wal ijtinabu ala haddi qaulin min qailin, ya, nanti kita baca.
wa takuna ma'rifatuha, dan agar pengetahuannya bihadil asya, dengan semua ini, dengan hal-hal ini, dengan sikap-sikap ini, hiya ma'rifatun, adalah pengetahuan yang yuqsadu biha, yang tujuannya ya, yang tujuannya adalah al-hadar, waspada, wal istinab, dan agar menjauhi, ala haddi qaulin min qail, ya sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui keburukan bukan supaya aku berbuat buruk, bukan. Aku pengen tahu keburukan bukan supaya aku bisa melakukan keburukan itu, lakin litawaqqihi, tapi agar aku bisa menghindarinya. Wa man lam ya'rif syarra, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, minan nas yaqafihi, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kita harus mempelajari apa sih hal-hal yang terlaknat, apa sih hal-hal yang buruk, apa sih bagaimana sih sifat-sifat yang tidak diperbolehkan, bukan supaya kita malah melakukannya, tetapi agar kita ya menghindarkan diri darinya. Karena apa? Karena apabila kita tidak mengetahui keburukan, bisa jadi kita akan melakukannya tanpa sadar. Ya, dikira pakai parfum itu boleh ketika keluar rumah. Ya, dikiranya boleh, akhirnya ketika keluar rumah, ya wangi-wangian yang paling mahal, ya parfum dari mana yang paling mahal, dari Paris, dipakai plus. Ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya habis lihat iklan sabun di TV. Orang wanita yang berjalan di antara para laki-laki kemudian melihat dianya semuanya. Oh, masya Allah. Tapi nggak ngucapin masya Allah ya. Wow biasanya. Ya, dikiranya boleh dandan ya, pakai lipstik, pakai alis, pakai apa lagi sih namanya itu? Ya semuanya dipakai ya. Semuanya dipakai, dikirain boleh, ternyata itu membuat, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita yang keluar dari rumahnya mengenakan minyak wangi, maka itu digolongkan sebagai pezina. Kenapa kok jadi pezina? Karena dia bisa membuat laki-laki tergoda. Ya itu baru minyak wanginya, apalagi ya rambut palsunya, apalagi ya bibir palsunya, ya, bibir palsu karena sebenarnya bibirnya ya hitam, ya kemudian dipoles ya, jadi merah ya. Dan juga mata palsunya ya, minyak wangi saja sudah membuat dia dicap sebagai pezina, apalagi dandanan dan yang lain. Belum lagi ketika dia nanti tidak mengenakan pakaian-pakaian yang layak ya, berpakaian tapi telanjang, yang nonjol ditonjolin, yang masuk dimasukin ya, supaya kelihatan semuanya lakukan tubuhnya. Maka apalagi kalau misalnya bukan dikatakan sebagai pezina kalau seperti itu. Minyak wangi saja sudah membuat seseorang dikatakan pezina. Belum lagi wanita yang menjadikan kemenorannya tabarrujnya sebagai profesi. Profesi untuk apa? Ya profesi untuk jadi bintang iklan, ya jadi model, jadi apa lagi? Ya jadi yang suka tampil dan menggoda wanita. Ya, bagaimana dengan yang seperti itu? Sedangkan minyak wangi saja sudah bisa membuat seseorang dianggap berzina. Ya, mereka kalau wanita nggak tahu, ya bisa jadi wanita-wanita ini akan berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Tapi karena sudah tahu, ya maka sekarang ya semua keindahan-keindahan tersebut diarahkan kepada suami. Di hadapan sang suami berusaha untuk ya memberikan wangi yang sewangi-wanginya, ya memberikan paras yang secantik-cantiknya, memberikan senyum yang seindah-indahnya, memberikan kata-kata yang selembut-lembutnya, dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun ketika di luar rumah, dia tutupi semua itu. Ya, dia tutupi semua itu dan hanya dipersembahkan untuk orang yang halal baginya. Ya. Karena ya para laki-laki itu dia laki-laki mana yang nggak tergoda dengan wanita yang menunjukkan auratnya, apalagi dia cantik, tambah udah cantik berhias pula, udah berhias menampakkan auratnya pula. Ya, tentu saja laki-laki itu akan mudah sekali untuk teralihkan pandangannya ke wanita tersebut.
Tapi wanita-wanita yang seperti itu hanya layak untuk dinikmati, tidak layak untuk dimiliki ya. Ya, sedangkan wanita-wanita yang harus ya kita miliki, yang sebisa mungkin untuk kita jaga adalah wanita yang mereka berusaha untuk menjaga kesucian dirinya dan mempersembahkan seluruh keindahannya itu hanya untuk orang-orang yang halal baginya. Nah, kemudian ini kita masuk sekarang ke sifat, masih jam 10 ya. Masih jam 10 ya. Kita lanjut masuk ke sifat wanita yang salihah yang kelima. Sifat wanita yang salihah kelima. Ya, jadi yang pertama bertakwa dan taat sama suami. Yang kedua waswadai gangguan atau godaan syaitan. Yang ketiga berusaha memasukkan rasa senang dalam hati suami. Yang keempat ya al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah idza taqainallah. Dan yang kelima ini sekarang ya. Kadarikum, begitu juga min sifatil mar'ati salihah, di antara sifat wanita yang salihah adalah wazaujatil karimah, dan istri yang mulia adalah ini sifatnya, silakan dicatat ibu-ibu. Adamut taqsiri fi huquqiz zauj, tidak menyepelekan atau menyia-nyiakan hak-hak suami. Ya, di antara sifat wanita yang saleh yang kelima adalah tidak menyepelekan atau menyia-nyiakan hak-hak suami. Wa badlul wus'i, dan berusaha mengerahkan segenap kemampuan, wal juhdi, dan kesungguhannya fi khidmatihi, dalam melayani sang suami. Ya. Jadi yang kelima ini yaitu tidak menyia-nyiakan atau tidak meremehkan atau tidak menyepelekan hak suami, dan berusaha untuk melayaninya dengan segenap tenaga dan kemampuan. Yuk kita bahas. Ta'ammalu fi hada ma rawahu an-Nasa'i. Kita cobalah yuk kita renungkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, dalam Sunan Al-Kubra. An Husain bin Mihsan an ammatin lahu, dari Husain bin Mihsan an ammatin lahu, dari bibinya. Ya, dari bibinya Husain bin Mihsan. Yuqalu laha Asma, yang namanya adalah Asma. Annaha dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sang wanita tadi pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada keperluan ya. Ada keperluan bertanya-tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, li ba'dil hajati faqada hajata. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan beliau. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang wanita tersebut. Bibinya siapa tadi, Bu? Bibinya Husain bin Mihsan. Beliau bertanya, "Adzatu zaujin ant?" Kamu sudah bersuami atau belum? Ya, apakah kamu sudah punya suami? Ibu-ibu udah punya suami semua, Bu? Udah, ya. Ada yang belum? Ya, semoga segera Allah pasangkan ya. Belum lagi ya. Ada zaujin anti. Nah, ibu-ibu yang semuanya punya suami ini perhatikan baik-baik, dan juga yang belum punya suami juga diperhatikan. Yang sudah pernah punya suami juga sama diperhatikan. Ya. Qalat na'am. Ya. Nah, ini jawaban ibu-ibu semuanya ya barusan ya. Qala kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ya, coba ibu-ibu renungi dalam hati. Bagaimana sih sikap saya selama ini sama suami saya? Bagaimana ya? Seandainya yang bertanya, ya seandainya ibu semuanya ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu. Kamu selama ini sikap kamu sama suamimu bagaimana? Ya. Apakah kamu ngeyelan? Apakah kamu nurutan? Apakah kamu manuton? Ya. Yakni masya'nuki ma'ahu, ya, bagaimana sikapmu terhadapnya?
Maksudnya ma mada qiyamiki bi huquqihi wa wajibatihi. Bagaimana selama ini kamu menunaikan hak-hak dan kewajibannya? Hak-hak dan kewajibanmu terhadap suami. Qalat wa ni'ma ma qalat. Ya, dia berkata, dan sungguh indah apa yang dia katakan, kata penulis di sini. Sang wanita tadi mengatakan ma'aluhu, aku tidak pernah menyia-nyiakannya, tidak pernah menyepelekan dia, tidak pernah lawan sama dia, tidak pernah menyia-nyiakan semua hak-hak dia, illa ma'ajastu anhu, kecuali apa yang aku tidak mampu, kecuali apa aku yang tidak mampu. Semuanya aku berusaha, maksudnya aku selalu berusaha untuk menunaikan semua kewajibanku, semua hak-haknya, kecuali hal-hal yang aku tidak mampu. Nah, kira-kira ibu begitu juga nggak jawabannya nanti di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau memang seperti itu, ya, maka alhamdulillah, maka masya Allah, semoga termasuk golongan wanita yang diridhai Allah Subhanahu. Taqulu, maksudnya dia berkata, ma uqassiru ma'ahu illa syai'un a'jazu an ajizu anhu. Ya, aku tidak pernah melanggar ataupun menyepelekan semua hak-hak dia kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, di bahar ini masya Allah ya, suara motornya mantap-mantap. Ungzuri aina anti minhu, lihatlah ya bagaimana kamu sikapmu terhadapnya, bagaimana kedudukanmu di sisinya. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya dia adalah jannatuki aw naruki, dia adalah surgamu ya ataupun nerakamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya dialah surga ataupun neraka. Surga dan nerakanya wanita itu ditentukan bagaimana sikapnya sang wanita terhadap suami, bukan sikap suami terhadap wanita, bukan. Ya, tapi bagaimana sikap wanita terhadap suami. Kalau sikap suami terhadap wanita, terhadap istrinya, itu surganya suami atau nerakanya suami nanti. Tapi kalau surganya ibu-ibu, itu ditentukan sikap ibu-ibu semuanya terhadap suami. Ya. Maka kita harus berhati-hati di sini. Maka sebisa mungkin untuk menunaikan hak-hak suaminya, ya apa sih? Ya di sini kita harus tahu ya, apa sih hak-hak suami itu? Kalau hak-hak istri banyak ya, dan ini nanti kajiannya ada sendiri juga untuk bapak-bapak. Sekarang kajiannya masih buat ibu-ibu. Maka ibu-ibu harus tahu apa sih hak-hak suaminya. Ya salah satunya misalnya ta'atuhu, ya fil ma'ruf, mentaati sang suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya batasan hal-hal yang ma'ruf itu berarti selama bukan hal yang haram atau hal yang mubah. Selama itu hal yang mubah, ya, walaupun bukan wajib, ya, maksudnya bukan wajib secara syariat, tapi mubah ya, mubah secara syariat itu tetap wajib untuk ditunaikan hak suami yang seperti itu. Karena itu termasuk hal yang ma'ruf. Apalagi kalau memang itu adalah sesuatu yang wajib dalam syariat, maka jelas-jelas lebih wajib lagi. Misalnya suaminya mengingatkan ibu untuk memakai jilbab, ya dalam syariat itu sudah wajib. Apalagi ditambah suaminya mengingatkan, memerintahkan, ya maka yang seperti itu lebih wajib lagi untuk sang ibu menunaikan hak-hak sang suami untuk mentaati dia. Ya. Atau hal-hal yang sunnah misalnya. Ya sebagian ulama itu menganggap bahwa cadar itu hukumnya sunnah misalnya. Tapi kalau suami memang menginginkan ibu bercadar, suami gak ridho kalau ibu mukanya yang cantik itu dilihat oleh laki-laki lain, ya ibu harus menunaikan itu ya, karena statusnya itu menjadi perintah sang suami. Ketika ibu menunaikan itu, maka ibu menunaikan hal yang wajib ditunaikan. Atau bahkan mungkin hal yang mubah, perkara-perkara yang mubah secara syariat, misalnya bikinin makanan, minuman misalnya, ya pada asalnya adalah mubah, tapi ketika suami meminta, ya mbok sekali-kali bikin sop kambing, ya dibikinin, ya dan suaminya harus ngasih duitnya. Ya, kalau nggak kasih duit ya minta. Ya. Bikin sop kambing, ya orang
belanjanya aja kurang-kurang terus ya misalnya. Ya, tapi dibicarakan dengan baik-baik. Berusaha untuk menunaikan hak-hak suami ya. Karena memang itu adalah hal yang tidak menyelisihi syariat. Ya, karena la ta'ata fi ma'rufin fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Ibu-ibu sekalian, ada keberkahan di balik ketaatan sang istri terhadap suaminya. Sekalipun mungkin di mata istri itu adalah sebuah hal yang ya tidak tepat ya di mata istri. Selama tidak ada pelanggaran syariat, maka ikutilah. Ya, ikutilah karena pasti ada keberkahan di balik ketaatan sang istri terhadap sang suami. Nanti akan kita ceritakan insyaallah tentang hal yang semacam ini. Nah, termasuk juga bukan hanya mentaati suami, tapi juga mentaati suami dalam hal yang dilarangnya. Ya, ketika yang dilarang sama suami adalah hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat, haram secara syariat, maka lebih wajib untuk ditinggalkan. Ya, atau mungkin hal yang mubah tapi suami tidak senang. Ya, suami tidak senang misalnya, maka kita juga berusaha untuk jangan melanggar perintah suami selama itu bukan maksiat. Misalnya suami bilangin adik atau istriku, sayangku, kekasihku, jangan keluar rumah kecuali kalau ya ada keperluan begini ya dan sebagainya. Kita berusaha untuk taat. Atau jangan marah misalnya, ya, karena marah secara syariat juga ya ada bimbingannya. Diingatkan Rasulullah SAW sering mengingatkan para sahabatnya. Salah satunya yang paling masyhur ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan la taghdab. Loh, kok cuma itu ya Rasulullah? Lagi dong. Beliau hanya mengatakan la taghdab. Pokoknya jangan marah. Nah, itu dipraktekkan suami sama istrinya. Ya, istriku jangan marah. Cuman kayak gini kok saja marah. Atau istri sama suaminya, suamiku ya aku minta maaf ya membuat kamu marah dan sebagainya. Atau suami mengingatkan jangan boros, jangan mubadir. Itu secara syariat juga dilarang. Mubadziran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubadir dalam makanan, dalam pakaian, dalam belanja dan sebagainya, itu termasuk saudaranya syaitan. Apalagi suami melarang itu, maka itu lebih wajib untuk kita tinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, di antara hak suami adalah ya, tidak keluar rumah kecuali dengan seizin sang suami. Ini di antara hak suami. Karena sang wanita itu dijemput dari rumahnya dengan sumpahnya sang suami, dengan akad. Dalam Al-Quran itu tidak disebutkan perjanjian yang besar, mitsaqan ghalidha, akad yang agung, kecuali dua hal. Yang pertama adalah perjanjian antara Allah dengan Rasul-Rasulnya. Yang kedua adalah akad antara sang suami dengan wali daripada sang wanita. Seorang suami ketika mengambil seorang wanita dari rumah ayahnya, itu dengan akad, dengan sumpah, dan juga dengan mahar. Untuk apa? Agar sang wanita tadi itu benar-benar menjadi ya pasangan, ya berada di dalam rumah sang suami, untuk kemudian nanti suami bertanggung jawab terhadapnya. Maka di antara hak sang suami adalah sang istri yang diambil dari rumah ayahnya tersebut berusaha untuk mentaati sang suami tersebut. Salah satunya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izin sang suami. Tapi kalau cuma keluar ke warung bagaimana? Ya kalau hal-hal yang ringan, ya yang jelas-jelas suami mengizinkan, apalagi untuk keperluan beli sabun misalnya, beli Royco misalnya, warungnya di tetangga sebelah misalnya. Ya semoga yang seperti itu, ya itu termasuk hal yang dibolehkan walaupun tanpa izin suami, karena memang diperlukan dan memang dekat. Ya, ini terutama kalau misalnya keluar yang jauh dari rumah. Tapi kalau memang suaminya melarang, "Dek, kamu nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izinku." Walaupun ke warung sebelah, Mas, walaupun ke warung sebelah. Ya, maka kita juga harus taat ketika itu sama suami. Tapi kalau sekarang Masya Allah, ya, ada HP, walaupun suaminya jauh,
Umpamanya lagi di luar rumah, kita izin bisa. Ya, sambil video callan, ya kemudian nanti istri keluar rumah sambil belanja dan sebagainya, ya masih bisa. Nah, kemudian di antara hak suami adalah tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Ya, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya sang suami. Walaupun itu adalah keluarganya, ya. Apalagi kalau yang dimasukkan ke dalam rumah sang suami adalah orang yang dibenci sama suami. Ya. Maka semakin tidak boleh lagi. Dan kita juga berusaha untuk menjaga barang-barang privasi milik suami. Misalnya ada kamar khusus, jangan sembarang orang diajak masuk ke kamar tersebut. Izin dulu sama suami. Atau barang-barang suami misalnya ada sajadah khusus yang suaminya duduk di situ, ya kita berusaha ya untuk minta izin sama suami. Apabila mungkin ada saudara kita yang pengen datang, pengen duduk di karpet itu karena nggak ada karpet lainnya, ngomong baik-baik. Ya, karena kadang-kadang sebagian suami itu punya barang-barang privasi, punya kendaraan pribadi misalnya, ada motor kesayangan. Motor kesayangan ini nggak boleh dipakai sama siapa, ya nggak boleh dipakai sama siapapun kecuali sama dia. Ya, jangan sampai pas lagi suaminya nggak ada, ya motornya dipinjemin orang tanpa izin sama suaminya dulu. Akhirnya suaminya gelo dan sebagainya. Nah, itu termasuk hak suami untuk sang istri meminta izin kepada sang suami. Kemudian di antara hak suaminya lagi menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, juga menjaga anak-anaknya. Menjaga harta suami jelas. Ya. Berhati-hati dalam membelanjakan uang suaminya. Kemudian juga berusaha untuk menjaga kehormatannya. Ya, jangan sampai ya menggibahi aib-aib suaminya disebarkan keluar. Ya, ngomongin aib suaminya ngorokan misalnya. Diomong sama istrinya. Oh, aku kena turu kalau tidur kok nggak bisa tidur, ngorokan. Lah mending kamu suaminya cuma ngorokan. Lah suamiku udah ngorokan ngentutan pula. Wah. Lo mending cuma ngentutan. Lah suamiku udah ngorokan. Nah, akhirnya bangga-banggaan ya, hebat-hebatan, ingin menunjukkan dia orang wanita yang sabar, tapi nggak sabar. Ya. Menceritakan atau mungkin suaminya punya kesalahan. Ya, suaminya punya kesalahan terus diumbar, diceritakan sama temennya. Tapi Ustadz, kita kan butuh curhat. Ya, curhat apa gibah? Ya. Curhat tapi tidak ada penyelesaiannya, yang ada cuma rasan-rasan saja. Ya, rasan-rasan, ngeluh-ngeluh, akhirnya oh ya udah sekali-kali tukeran aja suaminya loh. Nggak bisa ya. Makanya harus hati-hati. Ini termasuk dosa gibah yang paling besar adalah gibahin suaminya sendiri. Yang harusnya suami itu ditutupin aib-aibnya. Ya, istrinya juga sama. Ya, suami juga nggak boleh ya mengumbar aibnya, aib istrinya. Ya, salah satu dosa ghibah terbesar adalah gibahin orang yang ya seharusnya dia lindungi. Ya, seperti pagar makan tanaman. Sebagaimana berzina yang paling besar dosanya adalah berzina dengan tetangganya. Ya, berzina dengan tetangganya. Itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan orang yang jauh. Ya. Zina dengan orang jauh masih lebih mending. Ya nggak ada yang mending ya. Ya, tapi masih lebih ringan ya dibandingkan berzina dengan tetangganya sendiri. Sebagaimana seorang istri itu juga ya menggibahi orang lain, temannya, ya itu tidak boleh. Sama dengan makan daging bangkai mereka, apalagi yang digibahin adalah suaminya sendiri. Ya, maka tidak boleh. Termasuk hak suami adalah ya agar aib-aibnya ditutupi oleh istrinya. Karena memang yang paling tahu tentang kekurangan suami adalah sang istri. Ya, yang paling tahu akan aib-aibnya suami adalah sang istri. Suaminya di luar kelihatan maco, gagah, ya, suaranya bisa petentang-petenteng. Ya, ketika di dalam rumah, jadi kucing. Ya. Yang tahu siapa? Istrinya. Ya, istrinya. Maka ketika suaminya memiliki istri yang solehah yang tidak mengumbar aib-aib sang istri, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan istri yang seperti itu adalah di antara ciri yang pintar menunaikan hak-hak sang
sang suami. Semoga Allah merahmati istri-istri yang seperti itu ya, yang berusaha untuk menjaga aib-aib suami. Kemudian juga menjaga anak-anaknya, berusaha untuk menjaga anak-anaknya, baik itu anaknya dia sendiri hasilnya suaminya, hasil dia dengan suami, atau anaknya suami yang merupakan hasil dengan istri keduanya atau istri ketiganya atau mantan istrinya. Ya, maka semua itu juga merupakan hak suami untuk dijaga anak-anaknya, dirawat, ya, dididik, dikasih contoh cara berbicara yang sopan, ya. Bukan hanya dibelikan mainan, ya, bukan hanya dibelikan baju, ya, kemudian nggak pernah dididik, ya, dan sebagainya. Nah, ini diantara contoh-contoh daripada hak sang suami. Nah, ini saya bacakan sedikit lagi. Sudah lepas ya. Sudah habis ya waktunya ya. Ya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan kemudian dikirimkan ke sini Bu ya, seperti biasa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa kita terapkan. Kita berusaha sedikit demi sedikit, berusaha untuk menjadi wanita. Kalau saya laki-laki Bu ya, tapi ibu-ibunya jadi wanita yang semakin baik, yang berusaha untuk menjadi lebih solehah daripada sebelumnya. Ya, ini nanti semua apa yang kita sampaikan adalah ilmu praktek Bu ya. Ilmu praktek, semuanya akan sia-sia apabila kita tidak berusaha untuk mempraktekkannya. Misalnya kita berbicara tentang kesabaran, tentang aib-aib suami. Bisa jadi nanti ibu pulang ke rumah, ya, akan diuji dengan aib suami yang lebih lagi. Yang itu harus berhati-hati. Kita di sini membahas tentang hak-hak suami. Nanti bisa jadi ibu-ibu akan diuji, ya, dengan suami yang tidak memenuhi hak ibu. Apakah ibu akan masih tetap memenuhi hak mereka atau tidak? Ya, maka kita harus berusaha untuk mempraktekannya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ibu-ibu nanti pulang dari sini jangan sampai setelah kita mendengarkan kajian, ya, jadi istri yang semakin lawan sama suaminya, ya, atau semakin menyepelekan hak suami. Ya, berarti kajiannya selama ini kita sia-sia. Ya, maka dari itu berusaha untuk kita terapkan sedikit demi sedikit di kehidupan rumah tangga kita. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.